نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا آل بشير منا لا تلقني ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا آل بشير منا لا تلقني ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا آل بشير منا لا تلقني ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا نسأل الله أن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحمدا نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا نسأل الله أن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحمدا نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا نسأل الله أن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحمده نسأل الله أن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما زكى نبيا عن أمتي نسأل الله أن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما زكى نبيا عن أمتي نسأل الله أن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما زكى نبيا عن أمتي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة Kalau asli itu nggak usah pakai Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adab berdoa yang ke-9 yaitu ayya'lama makna doa. Hendaknya dia tahu arti doa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah karena limpahan rahmatnya dan karunia-Nya kita bersama-sama kembali bisa berhadir di masjid yang kita cintai ini. Sama-sama kita menjalankan perintah Allah, menjalankan sholat fardu maghrib berjamaah, diisi intidorus sholat ba'da sholat, menunggu sholat tapi sholat adalah aparatus zunub, itu menjadi pelebur dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tua kita, seluruh keluarga kita, jiran tetangga kita semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membicarakan tentang adab-adab berdoa. Karena di dalam Islam itu seluruh ibadah itu ada adabnya. Maka yang ke-9 adab berdoa itu ayya'lama makna doa. Yaitu hendaknya yang berdoa ini tahu arti doa. Kalau orang berdoa tidak tahu arti doa, yang dibacanya yang tiada mengerti makna, tidak berdoa namanya doa. Karena tujuan doa kan so'alul abdi ila rabbi. Doa itu munajat seorang hamba, permintaan seorang hamba ila rabbi kepada Tuhan. Maka ya sepantas dan selayaknya namanya berdoa meminta, ya harus tahu apa kata-kata yang kita utarakan kepada Allah. Maka kalau kita berdoa tak tahu artinya, itu namanya tidak berdoa. Tidak berdoa dan tidak berpahala. Karena tidak ada kata-kata yang di dalam hati maksudnya tidak tahu, tidak berpahala. Nah, karena tidak tahu arti apa yang dimintanya, tidak tahu. Terkadang doa wali itu, doa wali-wali orang soleh itu isinya mereka berdoa itu minta mati kadang-kadang. Ya Allah, matikan hamba sekarang ini, hamba rindu kepadamu, maka matikanlah hamba. Termasuk pidatonya, ceramahnya Ustaz Yahya Wallawi yang baru meninggal kemarin. Munajatnya, Allah kapan aku kau jemput, kapan aku kau panggil ya Allah. Ku rindu karena yang dunia mulai dari bawah tingkat RT, RW, lurah sampai presiden semuanya mengandung fitnah. Kata-kata beliau seperti itu. Nah, kalau di bahasa Arab kan kita kan tidak tahu artinya. Apakah kita memang ketika tahu artinya bahwa kita minta mati, apakah memang betul-betul kita minta mati? Seandainya itu bahasa Arab lalu diartikan, oh ternyata ini minta mati, sedangkan aku masih belum mau mati. Seperti Rasulullah, doa Rasulullah ini, Allahumma atini miskinan, ahdini miskinan, wa amisni miskinan, wa syukrafil mu'minin, wasulni bizumrafil mu'minin, kata doa Nabi. Ya Allah, hidupkanlah hamba dalam keadaan miskin, matikanlah dalam keadaan miskin, wasulni dan kendurkanlah aku nanti bizumrafil masakin, dengan golongan orang-orang miskin. Itu doa Nabi. Nah, ini pernah terjadi di suatu forum besar pengajian akbar, seorang khawatir mengijazahkan doa ini. Ayo kata Habib, keluarkan pensilnya, pulpennya, keluarkan kertasnya, saya mau ijazahkan doa Nabi. Jadi namanya yang ijazahkan Habib, semua mengeluarkan, bingung mencari pulpen, mencari kertas.
ditulis Allahumma ditulis. Ahdini miskinan ditulis. Wa ambilni miskinan. Wasrni fi sumratil masakin ditulis. Lalu diartikan oleh Habib, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Itu adalah Nabi Muhammad. Matikanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Begitu tahu artinya, mereka tak menerima ijazah itu. Nah, kita mau berdoa seperti doanya wali, ambisni, matikanlah hamba sekarang juga. Tapi bahasa Arab kita minta doa itu, ternyata ketika tahu artinya nggak mau kita doa itu. Maka doa yang kita nggak tahu artinya tidak berpahala dan bukan nama doa. Kecuali doanya Nabi yang memang sudah dimasyhurkan dalam hadis-hadis, dapat ijazah, terus doa itu ada dalam Al-Quran. Sampai baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dia nggak ngerti tetap dapat pahala karena itu doa Al-Quran. Tapi kalau doa-doa yang dikarang ulama, doa-doa dalam tarekat yang sampai nggak ngerti, nggak dapat pahala. Karena kita nggak ngerti arti. Lebih baik sampai langsung bahasa orang Jawa, bahasa Jawa ngomong, ya Allah Gusti, mohon maaf betul ya Allah Gusti. Silakan, malah dapat pahala. Karena kita mengerti. Jangan orang banjir ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, banyak benar, doa ya Allah, ampuni, dapat pahala. Karena kita membaca doa itu tahu yang kita baca dan kita baca. Maka adabnya berdoa itu mengerti. Adabnya mengerti doa apa yang kita baca. Makanya kayak doa haul, doa arwah itu jangan asal baca doa aja. Mun kawat mah ditakwanakan dulu, bilangnya ini doanya artinya apa dan. Oh ternyata ini seperti doa arwah tuh. Allahumma ij'al wa taqabbal wa awsil wahdi wa baligh thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu wa mastaghfarnahu wa maslaina. Itu artinya ya Allah, sampaikanlah pahala dari apa-apa yang kami baca, wa ma halalnahu, apa-apa yang dari tahlil kami, wa masabannahu, tasbih kami, wa mastaghfarnahu, istighfar kami, wa ma qara'nahu minal Qur'an, apa yang baca dalam Al-Qur'an, hadiatan liruhil Mustafa, hadiahkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumailul abaihi, abah beliau, keluarga beliau, abah kita, mama kita, sampai ahli kubur, surat kubur. Nah itu jatuhan masuk ke dalam hati, dasar niatnya mewasolkan, mentawasolkan, menyampaikan pahala kepada almarhum. Nah itu lebih afdal, berpahala dan insya Allah sampai. Nah itu jangan asal baca. Sebetulnya adabnya kayak di makanya kita perlu belajar mengerti apa yang kita baca. Anda ulama membaca doa itu singkat. Allah maj'al wa taqabbal wa hasil sawaba ma qara'nahu wa ma amilna wa ma fa'alna min amwa'il khairat wa mawlidalik. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa-apa yang kami kerjakan, apa-apa yang kami baca. Nah, itu aja. Artinya enggak disebut yasin kami, tasbih kami, istighfar kami, tahlil kami, ada. Asalkan ya Allah, sampaikanlah pahala apa-apa yang kita kerjakan dan apa-apa yang kita baca kepada Rasulullah, sahabat, guru-guru kami, abah mama kami, jami'il kubur. Jadi yang dinamakan doa, kalau kita baca itu, ujar beliau di sini, mengerti artinya. Kecuali yang tadi, kalau doa Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana wa la tuhammilna ma la Rabbana auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta Rabbana hab lana Rabbana ighfir lana. Itu Quran semua, dia membaca dapat pahala. Karena itu ayat Al-Quran. Tapi kalau doa-doa kalangan ulama dan sebagainya, kita ada mengerti itu ada berkata. Karena ada tahu sama yang dituju kita minta apa aja begitu. Bacaannya itu tapi hati mulai. Itu yang kesembilan. Maka kita mesti mengerti arti dari doa-doa tersebut, kecuali doa-doa itu dari Al-Quran, dari Nabi dan Rasulullah SAW. Lalu yang ke-10,
Ayat tarisa amma yu'addi isa'atan fil khitab, bahwa dia menghindari daripada sesuatu yang dianggap menjahatkan di dalam komunikasi dengan Allah. Menghindari hal-hal yang kata-kata itu buruk di dalam berkomunikasi dengan Allah. Dia mesti mencari kata-kata dan menyusun kalimat-kalimat dengan jangan sampai kurang adab terhadap Allah. Contohnya nih, dia berkata karena dia tidak kuat di dalam berhubungan badan suami istri, lalu dia berkata Allah marzuqni kuatan bil jima', umpamanya, ya Allah kuatkan hamba ini di dalam berhubungan dengan istri, umpamanya. Ini tidak cocok diutarakan kepada Allah, dan ini melanggar syarat yang baik. Dengan itu kita diminta tidak memakai kata-kata yang tidak pantas diutarakan kepada Allah, karena ada kata-kata yang lain. Ini semuanya selalu ajar orang baru sedikit sudah lemah, umpamanya. Boleh kita meminta kepada Allah, tapi kata-katanya jangan jorok, jangan jorok. Bisa diganti Allahumma matini bi'aqdani wa jawarihi, ya Allah senangkanlah aku dengan anggota-anggota tubuhku, ya Allah. Nah itu bisa Allah harus banget. Jangan yang kata-kata ada pantas kita sampaikan dalam untayan dari doa kita. Nah itu yang ke-10. Jangan memakai kata-kata yang tidak pantas, yang jorok, kita sampaikan kepada Allah yang maha mulia, yang maha suci, yang maha sempurna. Jadi mengambil, perlu kita nih munajat itu meniru munajatnya nabi-nabi dulu, orang-orang soleh dulu. Indah benar munajat. Ya Allah, kalau Engkau mengazabku karena dosa-dosaku yang terlalu banyak, ya Allah, maka hamba menuntut kepadamu atas kemurahan rahmatmu dan keluasan ampunanmu. Itu yang hamba harapkan darimu, ya Allah. Enak banget. Ya Allah, kuatkanlah hamba ini di dalam berzikir mengingatmu. Kau berilah kekuatan dalam menjauhi maksiat-maksiat kepadamu, ya Allah. Berilah hamba kekuatan untuk taat beribadah kepadamu, jauh dari maksiat, ya Allah. Hamba yang baik tanpa pertolonganmu, hamba tak mampu, tak kuasa, ya Allah. Bagus. Itu munajat-munajat yang pantas disampaikan kepada Allah. Jangan yang ada pantas. Itu yang ke-10. Karena kalau kita nih berdoa sesuai adab kita pakai. Satu, berpahala, karena doa itu ibadah. Asalkan sesuai adab yang berpahala. Masalah kabulnya itu urusan Allah, tapi kita harus punya husnuzon bahwa setiap doa dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi, mohon maaf, kita yang sekarang mapan, yang punya kerjaan mapan, yang punya ekonomi mapan, yang punya anak-anak taat-taat, bisa jadi itu bukan karena doa kita yang sekarang, tapi doa dato-dato kita dulu. Yang dulu rajin puasa sunnah, yang dulu rajin bangun malam, yang dulu rajin baca Al-Quran, lalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari anak istri kami, keturunan-keturunan kami yang menyenangkan hati dan menyejukkan pandangan mata kami, ya Allah. Mungkin waktu itu abang mama kita belum dikabulkan, tapi sampai ke kita yang sekarang kita merasakan ini, bisa jadi itu jawaban daripada doa-doa arwah dato-dato kita, mama-mama. Makanya kita sekarang jangan bosan-bosan berdoa. Kalau ada dikabulkan untuk kita, insya Allah nanti anak kita, kalau ada cucu-cucu kita yang pasti husnuzon kita kepada Allah, bahwa setiap doa yang melalui adab-adab dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, yakin doa itu akan diterima, dikabulkan dan diijabah oleh Allah. Tetap aja berdoa, tapi ya ada adab-adabnya. Itu yang ke-10. Jadi orang dulu itu mengajarkan, masya Allah, indah, untayan-untayan. Anda coba Abu Nuwas. Ilahi lasulil firdausi ala wala amwalan naril jahim habli taubatan waghfir zunubi fa inna ghafirun
Ilahi, wahai Tuhanku, lastu tiadalah hamba ini lil firdaus, tiada hamba ini pantas untuk menghuni surga firdaus. Ya Allah, bahasa kita, ya Allah, ulun ini kada pantas masuk surga, ini kada pantas. Kenapa? Karena dia memandang maksiatnya banyak, taatnya sedikit, sholat sering lambat. Kalau maksiat dia umpamanya, lalu berdoa kepada Allah, ulun ini kada pantas masuk surga firdaus, kada pantas. Tapi ulun kada tahan wal aqwalan dari jahil, tapi ulun kada tahan masuk neraka jahanam, kada pantas di surga, tapi kada kuat, kada tahan menghadapi siksa neraka. Nah ini munajat-munajat wali-wali Allah. Dunubi bismu'at dan birdimani, ya Allah, dosa hamba seperti bilangan pasir-pasir di pantai. Fahabli taubatan ya dzalali, maka berilah hamba ini taubat yang taubat yang nasuha, wahai Dat yang maha perkasa, ya dzalali. Masya Allah. Sehingga sampai-sampai salah satu munajat Abu Nuwas seorang wali ini diceritakan dalam kitab Maraqil Ubudiyah, barang siapa membaca doa ini ilah-ilah itu minimal 3, sedang 5 kali, sempurna 7 kali habis sholat Jumat, maka di situ tulisannya di situ mujarrab, orang ini pacar meninggalnya husnul khotimah. Dan itu banyak terbukti, banyak terbukti. Makanya amunnya imamnya di sholat Jumat ada mengulangan, artinya tidak mengajarkan, tidak membawakan syair itu, munajat itu, ada imam kada memimpin itu, kita masing-masing, kita masing-masing baca sendiri-sendiri. Nah, ya sebelum itu sudah tahu ada apa dari jauh paham itu betul betul di baik Allah itu sampai Allah ini ilah diulang-ulang. Nah itu karena apa? Munajatnya seorang wali Allah. Nah kita disuruh mengerti artinya karena untayan bagi doa itu sangat baik. Mengemis di hadapan Allah, merendah di hadapan Allah, mengaku. Nah, orang mengaku ini kita ini mohon maaf, mengaku umpamanya mengaku jahil di hadapan Allah. Ujar orang Banjar, kita ini bepadak bungul itu kan, bepadak bungul kan. Kalau ini bungul Tuhan naik, kadang mengerti ilmu, beribadah, kada karuan dan sebagainya. Maka ampunilah dosa-dosa Allah, kehilapan Allah. Ujar Tuhan, aja, Pak ampuni, kamu tak bepadak bungul. Maka itu munajat wali-wali Allah. Di kata-kata untayan baik yang benar, kata pakaian itu. Lalu yang ke-11, ayat Allah bi asma'il husna, berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang bagus-bagus, asmaul husna. Jangan berdoa kepada Allah dengan memanggil Allah dengan sebutan-sebutan yang tidak baik, walaupun benar sih, tapi kada beradab. Sama kayak kita panggil orang dari mana, dari belakang, bujur dari belakang, tapi kan beradab. Dari mana kita? Dari belakang. Ada kemana? Ada muka. Kemana? Kemana ke bawah. Nah, alamatnya Indonesia. Kada salah kada, tapi kada beradab. Nah, maka adab ini yang penting. Kita nih misalnya doa, ya khaliqas syarri, artinya wahai Tuhan yang menciptakan kejahatan. Kada salah. Tapi begitu diucapkan kada beradab menjadi salah. Hakikatnya kan buruk dari Allah. Nah, hakikatnya baik dari Allah. Itulah namanya qadar buruk dan qadar baik dari Allah hakikat. Tapi bila yang buruknya kan diucapkan, jadinya salah. Kenapa? Kada beradab. Ya khaliqas syarri, wahai Tuhan yang menciptakan kejahatan. Kada beradab orang Tuhan. Terserah diberi jahat jualan Tuhan. Nah, atau ya khaliqal khanazir, wahai Tuhan yang pencipta babi-babi hutan. Nah itu artinya ya khaliqal kalbi, wahai Tuhan pencipta anjing. Nah itu kada bagus, walaupun benar anjing ciptaan Allah, babi ciptaan. Nah itu kada bagus. Nah, maka kita disuruh apa? Berdoa itu memuji-muji Allah yang bagus. Maunya orang ini
Orang bahari itu Allah dapat doa pujian lawan Allah itu Allah doanya sedikit. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Alim, ya Alim, ya Samud. Allah dipuji-puji Allah. Wahai Zat yang Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang, Maha Pemberi rezeki, Maha Pengampun, yang luas ampunannya, dipuji-puji baru meminta sedikit. Karena kita kan pujinya sedikit, mintaannya panjang. Memang harusnya itu ada. Ya Allah, kalau kita minta ampunan, ya Ghafar banyakin. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar. Ajar, ighfir lana dzunubana. Nah, sudah, yang Maha Pengampun, yang Maha Pengampun, yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Nah, kalau minta rezeki, ya Fattahu, ya Razzaq, ya Fattahu, ya Wahid dan Pembuka, yang Maha Memberi rezeki, pembuka rezeki, pembuka rezeki. Warzuqni rizqan halalan thayyiban. Itu semua ada dalam Asmaul Husna. Minta naik jabatan namanya. Ya Aliyu, ya Aliyu, ya Kabir, ya Aliyu, ya Kabir. Irfi darajatina ya Allah, irfa darajatina ya Allah. Wahai Zat yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, angkatkan derajat. Nah itu ada semuanya, dipakai sesuai keperluan kita berdua. Jangan minta rezeki ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Wahai Zat yang Maha Perkasa dan yang Maha mengalahkan. Akhirnya irzukna urutama warzukna haruh. Mau minta rezeki kepada Zat yang Maha mengalahkan dan perkasa. Kalau minta kita memenangkan peperangan, nah ayo minta. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, itu sesuai dengan dalam Asmaul Husna. Jadi meminta kepada Allah melalui Asmaul Husna, jangan melalui nama-nama yang tidak pantas disebut di hadapan Allah. Walaupun pada hakikatnya benar. Banyak juga daripada berdoa. Ini kadang-kadang berdoa amin. Bahasa Inggris terkaku. Yang nomor 12, bahwasanya ayat durokal buhu, bahwa engkau hadirkan hati. Ayat durokal buhu, bahwa hatinya hadir. Artinya berdoa itu ke hati, sampai ke hati. Karena yang dipandang Allah itu hati. Beda juga kita berdoa itu pakai hati. Yang mendengar lawan nama akhirat itu beda. Sama yang amin. Itu pada Allah ya Allah. Ighfir lana dzunubana ya Allah. Ampuni kami, sampai hati tentang amin juga ampun ya Allah. Menangis semua. Coba kalau kita dulu masih ada almarhum ya. Ustaz tadi pikir kamu siapa yang akan meneteskan air mata? Diundang di Nurul Islam. Ya Allah ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur. Wahai Allah yang Maha bercahaya, sinarilah hati-hati kami ya Allah. Hati kami yang gelap, sinari dengan cahaya-Mu ya Allah. Sedetik nangis semua. Kenapa? Doa amin. Doa amin kan jadi kelawasan sedikit. Karena kami sampai ke jadi ayat durok qalbu, bahwa hatinya itu hadir. Arti hadir hati itu apa? Waktu berdoa itu dia sadar bahwa dia sedang berdoa kepada Allah. Itulah yang dinamakan hadir hati. Namanya kita berdoa ini ada hadir hati, ada sampai ke hati permohonan kita. Itu berarti kan apa? Muntung berpandir, mulut mengucap munajat, tangan menengadah, tapi hati kelahiran. Apa jatuh ini munafik? Nah, pura-pura aja berdoa hati lain. Maka adabnya hadir hati. Dan kita orang awam ini kalau doa sorangan sudah bahasa kita aja. Allah lindungi keluarga kami ya Allah, berikan keselamatan dunia akhirat ya Allah, bimbing anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak yang taat beribadah kepadamu ya Allah, jauhkan dari maksiat, jadikan anak-anak berbakti pada orang tua ya Allah. Terus bahasa kita aja.
Lalu orang yang tidak hadir hati dapat dicontohkan seperti kita melihat TV, tapi hati kita berada entah kemana. Mata saja yang menonton TV, tapi hati tidak tahu apa yang sedangkan disiarkan TV, maksudnya disiarkan. Jadi melihat TV matanya, tapi hati tidak tahu apa yang sedang disiarkan di TV. Nah, itu namanya tidak hadir hati di dalam menonton TV. Orang yang hadir hati dalam menonton TV adalah orang yang benar-benar sadar bahwa ia melihat TV. Kadang-kadang kita melihat, sama-sama melihat juga tidak berempat. Ada hambar, kadang-kadang ada mati. Apa hambarnya saat maka semalam kita melihat. Maka kita menonton TV siaran langsung menang mana semalam Jepang lawan Indonesia. Sama-sama nonton orangnya. Tapi yang satu fokusnya hati kemana? Nah, ternyata mata saja yang menonton TV, tapi hati ada hati. Itu doa itu. Oh, ini punya panjang pada hati ada hati. Bisa di mana? Mau busuk di mana? Apalagi sholat karena doa itu. Sholat itu isinya doa. Nah, itu Isa sudah. Nah, di dalam berdoa kita dituntut hadir hati, benar-benar sadar, benar-benar ingat bahwa kita ini sedang meminta kepada Allah. Nah, yang ke-13 ayat lama. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.